fokus di produksi bumbu masak dan kondimen. Bisnis kami, usaha kami dimulai pada tahun 2001. Pada saat itu kami mendapatkan peluang ada sebuah restoran jaringan yang ingin menstandarisasi rasa menu-menu masakan di restorannya. Nah, kemudian bekerja sama dengan kami menciptakan resep-resep bumbu, kemudian cara memasak yang terstandarisasi yang akhirnya diterapkan oleh restoran tersebut dan berkembang sampai sekarang. Nah, kemudian di tahun 2005 kami mencoba peruntungan di bumbu retail, bumbu yang kami pasarkan bukan ke restoran tapi kepada masyarakat umum, supaya masyarakat bisa memasak masakan enak dengan bahan-bahan rempah-rempah yang terpercaya, yang asli gitu. Nah, kemudian semakin berkembang tahun 2011, yang awalnya kami menempati gedung milik Dinas Perindustrian Kota Bogor, kemudian kami pindah sewa ke Jalan Pangeran Sogiri. Kami mulai mengembangkan bumbu mie instan karena pada saat itu marak sekali mie sehat organik atau mie sayuran yang dikembangkan oleh para pengusaha mie, tetapi konsumen mempunyai kendala pada saat proses pemasakannya, di mana mie tersebut harus diolah dengan cara konvensional, gitu ya. Jadi dimasak sebagaimana rumah tangga memasak mie. Nah, kemudian kami ciptakan bumbu mie instan non MSG tanpa pengawet juga, yang akhirnya bisa diserap oleh beberapa merek mie di Medan, Bandung, Jogja. Kemudian ada toko jaringan yang berpusat di Bogor yang juga pernah menggunakan produk kami untuk disisipkan di mie organiknya. Nah, kemudian selain itu di 2011 juga kami coba masuk ke produk kaldu non MSG. Pada saat itu yang kami tahu adalah ada satu merek yang sendirian berjualan jual produk non MSG, kaldu non MSG, sehingga kami putuskan masuk untuk ikut bersaing. Dan alhamdulillah sampai saat ini bukan hanya merek kami sendiri Alania, tapi juga ada beberapa pemilik merek yang mempercayakan proses produksi kaldu bumbu masaknya ke Sukaraja Pangan Utama. Nah, kemudian karena semakin berkembang, kami merasa perlu mendirikan badan hukum yang bisa fokus untuk lebih mengembangkan lagi Sukaraja Pangan Utama ini. Maka dibentuklah PT Sukaraja Pangan Utama pada bulan Februari 2015 dan menempati lahan dan bangunan milik sendiri di Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Nah, setelah di sini kami terus berkembang. Beberapa klien maklon kami atau kontrak produksi ada dari perusahaan startup atau aplikasi penjual makanan sehat, makanan kesehatan, kemudian berkembang juga beberapa produk lain, misalnya ke produk-produk support untuk makanan laut atau seafood. Maraknya produk-produk sehat yang berkembang di masyarakat, kemudian beberapa klien kami juga berfokus pada bumbu-bumbu sehat, produk-produk sehat. Kemudian pada saat pembentukan badan usaha, kami memutuskan fokus di bisnis makanan sehat tersebut. Kemudian kami juga menawarkan kepada para pemilik restoran yang ingin memudahkan operasional memasak di restorannya, kami menawarkan produk-produk bumbu terstandarisasi dengan support pelatihan cara pengolahannya. Kemudian juga bagi para pemilik merek
eh, kita ingin bekerja sama yang saling menguntungkan, memudahkan para pemilik merek memiliki produk yang legal, berkualitas, tapi tidak perlu mempunyai pabrik gitu, tidak direpotkan dengan masalah perizinan. Itu misi-misi kami. Kemudian tujuannya seperti badan usaha lainnya, kami terus ingin meningkatkan posisi perusahaan. Kemudian yang terlebih penting adalah memperkenalkan produk-produk khas Indonesia, bumbu-bumbu masakan Indonesia menjadi lebih luas lagi. Terbukti kami pada 2015 sebelum dibentuknya perusahaan, kita sudah pernah kirim bumbu rica-rica dan bumbu Bali ke Korea Selatan, kemudian ke klien-klien yang lainnya. Saat ini kami mempekerjakan 14 orang karyawan, relatif sedikit memang. Sebagian diperoleh dari masyarakat sekitar Nagrak di mana lokasi kami berada, kemudian sebagian lagi adalah karyawan-karyawan loyal kami yang sejak 2002 ke 2001 ikut merintis usaha yang kami jalankan sekarang. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim yang selama ini membantu. Bahan baku yang kami gunakan dalam memproduksi bumbu didatangkan dari beberapa kawasan. Untuk bahan-bahan segar kita dapatkan dari beberapa petani di lingkungan Sukaraja, kemudian dari pasar induk. Nah, tapi untuk bahan rempah-rempah kering kami datangkan dari Jawa Timur, dari Sidoarjo. Selama mengembangkan usaha bumbu sejak 2001, kami mendapatkan fasilitas yang luar biasa dari pemerintah. Di awal usaha, tahun pertama kami mengontrak rumah, kemudian akhirnya difasilitasi oleh Dinas Perindustrian Kota Bogor untuk menempati salah satu bangunan milik mereka selama beberapa tahun, sampai akhirnya kami mulai disapih di 2011 pindah ke Asogiri dan berkembang sampai sekarang menempati bangunan sendiri 2 lantai. Dalam proses tersebut juga kami mendapatkan support berupa desain kemasan dan program pengadaan peralatan bagi IKM. Banyak sekali kami dibantu, sangat terima kasih kepada pemerintah. Kemudian untuk pendanaan, memang saat ini kami lebih mengandalkan kemitraan ya. Saat ini memang belum pernah mengajukan kredit ke lembaga keuangan seperti bank, tapi lebih ke kemitraan kita. Jadi misalnya untuk proyek pada saat kami mau standarisasi peralatan, kemudian meningkatkan fasilitas produksi, kami mengajak partner untuk investasi selama 2 tahun. Jadi kami dalam 2 tahun itu kita kembalikan nilai investasinya. Apa yang membuat kami bisa bertahan dan terus berkembang maju sampai sekarang? Salah satunya, disadari atau tidak, memang selama ini kita memproduksi bumbu tidak pernah menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Bahkan pengawet dan pewarna yang diizinkan pun kami tidak menggunakannya. Demi apa? Demi customer mendapatkan produk yang terbaik. Sekalipun itu sehat, tapi kami coba produk-produk yang kami keluarkan adalah produk-produk yang sehat, dikonsumsi dalam jangka panjang tidak ada masalah, dan tentunya lezat untuk dikonsumsi. Aman untuk siapapun, hampir semua umur ya, kecuali bayi mungkin. Kemudian untuk para pengguna restoran, produk-produk kami lengkap perizinannya. Dulu PIRT
dan sertifikat halal. Kemudian untuk saat ini untuk produk-produk retail kita coba daftarkan satu-satu ke Badan POM. Untuk fasilitas produksi sendiri, tempat kami sudah lolos audit dari Balai Besar POM Bandung pada tahun 2018, sehingga memang produk-produk di kategori bumbu, kondimen, dan minuman instan sudah bisa kita daftarkan di Balai POM untuk mendapatkan registrasi MD. 2019 dari awal tahun adalah tahun tahun harapan awalnya buat kami. Kami memulai awal tahun 2019 dengan harapan tinggi ada sebuah pabrikan pangan yang membutuhkan kaldu non MSG dari kami dalam jumlah besar. Nah, tapi pada saat itu sayangnya ada pengetatan impor, di mana salah satu bahan yang kami gunakan adalah bahan impor yang didatangkan oleh supplier kami. Awal tahun 2020 COVID sampai di Indonesia, PSBB. Ada dua sisi untuk kami, customer kami itu ada restoran, kemudian ada maklon atau kontrak produksi, di mana para pemilik merek adalah pebisnis online. Untuk restoran, penjualan pada saat pandemi dengan PSBB itu drastis. Menjelang bulan puasa yang biasanya kita panen penjualan ke restoran, 2020 itu hampir tidak ada penjualan karena restoran sudah ditutup 1 atau 2 bulan sebelum puasa mulai. Tidak ada penjualan buku ke restoran, tetapi kami bersyukur para penjual online yang mempercayakan produksi bumbunya kepada kami, penjualannya jauh lebih tinggi. Nah, tapi kemudian karena masa PSBB dan pandemi ini cukup panjang, akhirnya Sukaraja Pangan Utama terkena imbas negatifnya juga. Penjualan mulai turun selepas bulan Juli sampai sekarang turun drastis. Tapi kami selalu berusaha untuk mempertahankan karyawan-karyawan kami untuk terus berkarya di tempat kami. Tapi selain penurunan penjualan di produk-produk atau di merek-merek yang sudah ada sebelumnya, ada juga peluang-peluang baru gitu. Peluang-peluang baru itu misalnya dari bumbu-bumbu atau saus untuk program diet. Permintaan pengembangan produk banyak sekali, walaupun memang kami pikir tidak bisa secara instan diperoleh penjualannya di bulan depan, karena kan harus ada proses R&D-nya, kemudian pendaftaran perizinannya dan lain-lain yang membutuhkan waktu lebih dari 3 bulan. Tapi ya bagaimanapun juga peluang-peluang tersebut tetap kami kerjakan. Kami harapkan menjadi sumber pendapatan kami di waktu-waktu yang akan datang. Nah, kemudian harapannya setelah pandemi ini adalah semoga pandeminya cepat berakhir, kemudian kita bisa hidup normal seperti biasa, sehingga teman-teman klien restoran kami bisa beroperasi berjualan seperti biasa, dan imbasnya kepada kami permintaan bumbunya meningkat. Kemudian ya klien-klien yang tadi sudah mulai, klien-klien yang datang belakangan yang pada saat pandemi ini produknya kita kembangkan, perizinannya kita urus, mudah-mudahan di 2021 nanti mulai ada PO turun dan lain sebagainya. Kemudian terima kasih juga kepada Persib Lego
yang memberi kesempatan kepada Sukaraja Pangan Utama untuk menempatkan beberapa produknya di etalase RC Plego di Amazon. Sungguh bantuan yang sangat luar biasa, bantuan yang sangat berharga di saat pandemi dan penurunan penjualan yang kami rasakan saat ini. Kedepan Sukaraja Pangan Utama akan mengembangkan produk-produk retail yang lebih terjangkau, lebih mudah dalam proses pengolahannya oleh end user atau pengguna akhirnya, sehingga lebih bisa diterima oleh masyarakat. Semoga keberadaan Sukaraja Pangan Utama ini memberi kontribusi bagi masyarakat sekitar maupun Indonesia dalam mempromosikan masakan-masakan khas Indonesia. Terima kasih.